Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast A to Z, Always Want to Know. Bersama saya, Radista Faizatun Nafiza. Nah guys, di episode kali ini kita akan membahas tentang Tadarus Al-Quran nih. Tadarus Al-Quran yang biasanya kita jalankan di bulan Ramadan nih guys. Oke, kita tanya-tanya nih bersama Ibu Bayi Hudriana. Silahkan Bu, memperkenalkan diri dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Hudriana Hayati, biasanya dipanggil Rian. Oke, halo Bu. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Adakah kesibukan Ibu akhir-akhir ini? Ya, seperti pada umumnya muslimat, sibuknya ya beribadah. Insya Allah. Ya ibadahnya kan kayak puasa. Iya, sibuk. puasa. Sekarang kan kita lagi menjalankan ibadah puasa ya Bu ya. Jadi perbanyak ibadah gitu. Betul sekali. Oke Bu, seputar tema kita tentang Tadarus Al-Quran, Ibu bisa jelaskan nih sedikit tentang apa sih Tadarus Al-Quran itu? Oke, tadarus itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yaitu darosa yadarusu, yang artinya belajar. Kemudian ditambahkan di belakangnya itu huruf ta, jadi tadarosa yatadarosu yang artinya saling belajar. Jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, tadarus itu yaitu mengkaji Al-Quran atau belajar Al-Quran secara bersama-sama atau berkelompok. Seperti itu. Jadi tadarus itu berasal dari kata Arab gitu ya Bu ya. Betul sekali. Oke Bu, apa saja sih manfaat spiritual yang kita dapatkan dari Tadarus Al-Quran ini Bu? Kalau manfaat spiritual itu sepertinya banyak sekali ya. Dan mungkin kita bisa nyebutnya beberapa saja. Contohnya yaitu dapat ketenangan batin. Bisa merasa nggak kalau abis ngaji itu kayak tenang? Iya rasanya? benar banget Bu. Iya kan? Juga kalau lagi sedih tuh, kalau udah ngaji tenang Masya gitu Bu. Allah. Iya betul. Jadi berasa lebih dekat sama Allah. Iya benar banget Bu. Seperti itu. Kemudian selain itu karena tubuh kita ini bukan hanya jasad, bukan hanya badan, ada ruhnya juga. Iya benar Bu. Jadi ruh kita itu juga butuh makan, butuh minum. Salah satunya itu dengan ngaji atau tadarus di bulan suci Ramadan ini. Seperti itu. Oke Bu. Apa ini Bu yang membedakan tadarus di bulan Ramadan dengan di bulan lainnya apa sih Bu? Yang membedakan ya mungkin dari segi semangat. Di bulan Ramadan ini pasti semua orang itu merasakan semangat yang lebih kayak ngaji itu lebih semangat ya kan? Gitu ya, benar banget Bu. Ibadah, sholat sunnah itu lebih semangat. Karena memang bulan Ramadan itu memang bulan yang lebih spesial atau paling spesial di antara bulan-bulan yang lain. Iya, salah satunya juga bulan diturunkannya Al-Quran itu sendiri. Berarti kita memperbanyak membaca Al-Quran ya Bu ya di bulan ini. Betul sekali. Oke Bu. Nih, biasanya kan Bu nih, kita tadarus itu secara berkelompok ya Bu ya. Kalau dilaksanakan sendiri, apa masih bisa disebut dengan tadarus tuh Bu? Dan yang mana yang lebih baik gitu Bu? Nah, kita bisa lihat dari asal kata atau arti dari tadarus itu sendiri ya. Belajar atau saling belajar. Kalau sekarang itu karena sudah banyak media yang bisa kita gunakan, walaupun di rumah, walaupun sendiri pun kita bisa belajar dari media sosial, dari YouTube atau mendengarkan murotal. Kita menyimak murotal para syekh-syekh itu. Nah, itu juga bisa
belajar gitu. Di rumah juga kita bisa belajar. Walaupun kita nggak bareng-bareng dengan kelompok yang lain. Iya. Mungkin karena biasanya ibu-ibu rumah tangga atau ya yang orang-orang yang berkarir lah, mungkin agak susah kalau pergi ke masjid atau ke santren untuk sibuk ngaji. gitu ya, Bu, ya. Sibuk. Jadi ya bisa di tadarus di rumah sendiri. Jadi nggak ada halangan untuk kita tadarus. Oh ya. Yang mana sih Bu yang paling bagusnya berkelompok atau sendiri gitu? Nah, kalau paling bagusnya sesuai kebutuhan. Kalau ibu sendiri, karena ibu orangnya ekstrovert gitu ya. Oh iya. Kalau saya main introvert Bu. Oh gitu. Kalau ibu emang nggak suka sendiri, nggak suka yang sunyi-sunyi, kecuali kalau lagi tidur. Ya, Bu. Kan nggak suka sepi-sepi gitu. Iya, kecuali kalau lagi tidur. Nggak suka yang sepi kalau tidur. Jadi kalau ngaji ibu suka rame-rame. Ibu ke masjid, ibu ke santren gitu ya Bu ya. Di rumah pun walaupun kadang bareng sama ibu di rumah, ibunya ibu di rumah untuk ngaji. Oke. Saling simak gitu ya Bu ya. Saling simak, kemudian karena enak kalau bareng-bareng itu kita bisa nyimak, kemudian nanti kalau ada yang keliru kita bisa saling membenarkan. Seperti itu. Oke. Jadi sesuai kebutuhan saja ya Bu ya, yang paling bagusnya gitu. Oke Bu. Kenapa sih rasanya di bulan suci ini kita merasa lebih dekat dengan Al-Qur'an dibandingkan dengan bulan yang lainnya gitu Bu? Fiza merasakan itu ya? Merasakan banget Bu. Soalnya ya Bu, setiap kan kalau kita mau hatam gitu, setiap sholat itu baca Al-Qur'an gitu. Oh iya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Lebih sering baca Al-Qur'an gitu Bu. Benar sih? Nah betul, itu jawabannya. Karena intensitas kita di bulan Ramadan ini lebih sering baca, lebih sering dengar di masjid-masjid misal. Di bulan Ramadan aja yang kita dengar baca Quran sampai jam 11, ya kan? Iya benar Bu. Jadi lebih sering dengar, lebih sering baca, jadi kita makin berasa lebih dekat gitu ya. Okay. Sama kayak teman misal, sering ketemu, sering chattingan, sering nelpon, jadi merasa lebih dekat kan? Lebih suka gitu Bu. Iya betul sekali. Oke Bu, misal nih kita melaksanakan tadarus sendiri di rumah gitu, akan tetapi selama di bulan Ramadan ini kita tidak khatam gitu Bu. Itu gimana sih Bu? Waduh itu sayang banget ya. Di saat orang lain atau orang-orang Islam itu berlomba-lomba untuk menghotamkan Al-Quran, punya target selama Ramadan ini, terus kita sekali aja nggak bisa tamat, itu kayaknya sayang banget gitu. Ramadannya terlewat, iya kan? Mungkin seperti yang tadi kita bahas. Mungkin kalau sendiri itu merasa capek, merasa lelah, ke santren aja bareng-bareng tadarusannya atau ke masjid. Biar lebih seru gitu ya Bu ya? Iya, karena berpahala, mendapat pahala itu bukan hanya membaca Al-Quran, mendengarkan, menyimak juga itu kita mendapatkan pahala. Seperti itu. Juga nih Bu, aku sangat-sangat kagum banget dengan orang yang bisa hatam, misal 10 hari bisa hatam 1 juz gitu Bu. 1 juz? Salah 30 juz. 30 juz dong. Iya. Ada. Masya Allah ya. Ya Allah, semoga kita bisa seperti itu. Amin. Kalau Piza berapa kali hatam nih targetnya bulan Ramadan? Sepertinya aku masih bisa 1 kali sih Bu. Oke. Alhamdulillah. Iya. Soalnya mens juga ya Bu ya gitu. Oh iya benar-benar. Nah ketika mens itu juga kita bisa mendengarkan murotal. Seperti itu. Oke Bu, adakah hadis atau ayat tertentu yang menjelaskan tentang betapa pentingnya tadarus Al-Quran di bulan Ramadan Bu? Kebetulan banget nih semalam Ibu cari-cari baca gitu ya. Pas banget nih ketemu hadis itu. Tapi Ibu izin bacakan aja ya, supaya nggak salah-salah. Oke. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ya. Ani bin Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihi al mursalah. Artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril alaihi salam menemuinya dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan. Insyaallah. Di mana Jibril mengajarkannya Al-Qur'an. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Wow, Nah, ini adalah salah satu hadis bagaimana pentingnya kita tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Rasulullah sendiri memang selalu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi kita mengikuti sunnah Nabi juga. Seperti itu. Benar, Bu. Oke, Bu. Kalau bagi kita yang perempuan yang suka ada bolong puasanya nih, Bu, bagaimana cara agar bisa tetap ikut berpartisipasi dalam kegiatan tadarus, Bu? Oke, ini maksudnya tadarus sendiri atau yang bersama-sama? Bersama-sama, Bu. Oke. Iya ya, karena kita perempuan pasti dalam 1 bulan itu kita diberikan spesial ya oleh Allah. Jadi ikut aja ke santren ketika kelompok kita yang biasa teman kita tadarus itu sedang tadarusan, itu ikut aja naik. Oh, berarti kita bisa naik nih, Bu. Iya, kata orang sih nggak bisa lewat ke masjid atau lewat santren atau naik santren gitu kalau lagi halangan. Sebenarnya itu zaman dulu memang iya. Tapi karena sekarang teknologi sudah sangat canggih, sampai teknologi yang sangat lembut pun ada. Iya. Jadi sudah memungkinkan kita untuk yakin kalau kita nggak akan tembus gitu ya. Mohon maaf. Iya. Jadi bisa aja naik. Kalau sudah yakin gitu nggak akan mengotori santren itu. Iya nggak apa-apa. Jadi bisa dengan mendengarkan bacaan Al-Quran atau bisa juga dengan membaca artinya. Iya, membaca arti dari Al-Quran. Misalnya kita punya HP nih, dibawa aja gitu, lihat yang sedang dibaca, kemudian kita sambil membaca artinya. Jadi itu. Kita bisa baca di handphone juga, Bu? Bisa banget. Ingat yang ada artinya, gitu. Yang ada terjemahannya. Seperti itu. Oke, Bu. Dalam kegiatan tadarus cara berkelompok itu, Bu, terkadang setelah mengaji ada yang melaksanakan kegiatan lain gitu, Bu. Misal belajar atau yang lainnya. Tapi tetap ikut kegiatan tadarus itu gimana, Bu? Ikut meramaikan gitu ya? Iya, ikut meramaikan. Oh gitu. Nggak apa-apa sih, asalkan tidak mengganggu aktivitas tadarus itu sendiri. Misalnya kadang bercerita secara berlebihan dengan suara yang keras itu kan mengganggu. Kalau kayak tadi belajar tapi ada di sana meramaikan ya nggak apa-apa. Sepertinya bisa memberikan semangat buat teman-teman yang kita yang sedang ngaji. Saya juga kemarin gitu, Bu, belajarnya bawa buku di santren tuh nulis yang ada kan dikasih kisi-kisi gitu. Jadi nulis di santren, habis itu kalau udah habis nih teman-teman yang tadarus, maksudnya gantian izadah nih gitu. Jadi tadarus dulu gitu, nanti lanjutkan. Gitu. Itu malah bagus. Jadi tadarusnya dapat, kemudian belajarnya juga dapat. Jadi lebih seru aja gitu, Bu, di santren. Soalnya kalau di rumah itu pasti banyak ngantuk godaan. gitu. Iya, banyak godaan benar. Benar banget, Bu. Ngantuk gitu kalau belajar sendirian. Jadi ke santren aja lah gitu. Iya, bagus sih itu taktik yang digunakan untuk lebih mengefisiensikan waktunya. Ya. Oke, Bu. Nih, terkadang saat tadarus itu juga suka ada makanan, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu tuh? Kalau kita tadarus nih suka diberikan makanan gitu, Bu. Sajian.
Itu sih tradisi yang sangat perlu dilestarikan ya. Iya. Jadi iya, jadi sangat bagus nih untuk semangat yang ngaji. Iya, Kemudian bener. untuk tetangga yang nggak dapat naik ke santren, itu juga bisa berpartisipasi dengan membawakan yang ngaji itu makanan. Oke. Insya Allah dapat pahala juga kan? Iya, dapat Iya. Itu Jadi- sih juga salah satu alasan semangat tadarus gitu. Benar. Setiap malam itu berbagai macam makanan dan minuman ya. Bener. Jadi tadarus kita lapar, makan kenyang gitu. Benar-benar. Apalagi rame-rame sama teman-teman Iya, itu seru banget. seru banget Memang gitu. suasana tadarus. Semoga ya setiap tahun kita bisa melaksanakannya. Amin, Bu. Oke, Bu, nih. Apa sih hikmah yang bisa kita dapatkan ambil dalam kegiatan tadarus ini, Bu? Baik, hikmah yang bisa kita ambil itu seperti tadi, tadarus di bareng-bareng itu ya. Iya. Semangatnya lebih terasa, lebih terjaga kalau bareng-bareng. Itu yang Ibu rasakan ya. Bener. Ya, semangat untuk mengajinya itu lebih terasa. Kemudian jika lelah misal, Iya. bisa bergiliran dengan yang lain. Dengan yang Nah, lain, ya. Tapi tetap ajian kita itu berjalan. Oke. Tapi kita dengan menyimak gitu, bukan ngobrol. Itu sih. Kemudian bisa silaturahim juga kan. Kadang jarang-jarang kita kumpul tiap malam. bener, Bu. Benar, sama temen jadi bisa kumpul terus, ketemu terus, bahkan ngaji bareng gitu kan. Masya Allah. Kemudian lagi yang tadi Pizza katakan, jadi ladang untuk yang lain itu berpahala. Misal nggak dapat naik santren, mereka bisa menyuguhkan makanan atau minuman ke yang ngaji. Oke, Seperti itu. jadi banyak sih hikmahnya. banyak banget Banyak ya, Bu, banget, hikmahnya luar dari biasa. Masya Allah. Berkah untuk semua memang bulan Ramadan. Iya, benar, Bu. Oke, Bu, misal nih, Bu, di bulan Ramadan ini kita berniat khatam Al-Qur'an nih, Bu. Oke. Adakah tips dari Ibu bagaimana caranya supaya tujuan itu bisa tercapai tepat pada waktunya gitu, Bu? Kalau tips mungkin sama aja kali ya. Maksudnya iya jadi memang dari diri sendiri karena nggak ada paksaan kan. Iya, nggak ada. Nggak ada paksaan harus segini dari agama itu nggak ada. Cuman memang dari diri sendiri itu harus diri kita itu harus dikerasin gitu. Keinginan kita sendiri ya, Bu, ya. Iya. Untuk- Jadi mau ngapain sih di bulan Ramadan ini atau di dunia ini mau cari apa sih? Cari doa Allah kan. Jadi iya. mumpung masih ketemu bulan Ramadan, jadi silahkan diperbanyak ibadahnya, tadarusnya, kemudian target-target khotamnya. Iya. Jangan sampai kalah sama orang-orang tua. Biasanya Masya Allah orang tua itu ada, saya punya Pak D, Iya. Pak D ya, sudah tua banget dulu sebelum beliau meninggal itu. Masya Allah beliau bisa menamatkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Masya Allah. Sekali ya Langsung khotam. 30 juz tuh, Bu. Iya dalam waktu 3 hari sekali khotam. Itu luar biasa memang. Mungkin agak susah kita mengikuti tapi semoga kita bisa mengikuti ya. Itu gimana sih, Bu, caranya, Bu? Nah itu karena mungkin memang nggak kemana-mana juga. Oh iya. Karena Iya udah sih. tua jadi diem di rumah. Kemudian ada waktu ngaji terus kayak gitu. Tapi memang kalau nggak ada niat dari diri sendiri nggak akan jalan walaupun kita nggak ada walaupun nggak kegiatan. ada kesibukan gitu ya, Bu, ya. Kalau nggak mau ya Iya. males-malesan gitu. Bakal males-malesan. Itu godaan, Bu. Bener sekali. Aku juga pernah merasa tuh males-malesan. Nggak boleh, harus ngaji gitu. Jadi iya, bener-bener. memaksakan Memaksakan. dilawan gitu. Harus dilawan Iya. mumpung ketemu karena Dengan- bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia kan. Iya, benar banget. Seperti di dalam Al-Qur'an firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak
menggunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran dan mengkaji Al-Quran itu sendiri. Seperti ya itu. sih Bu, sangat sayang sekali ya mereka yang lalai ya kan. Ya, semoga kita tidak termasuk ya. Amin. Amin. Masih Oke, ada lagi Bu. nggak pertanyaannya? Masih Bu. Oke, banyak ya. Masih tinggal satu nih Bu. Oh, oke. Ini mungkin nih Bu ada pesan kepada kita semua yang mungkin masih kurang semangat atau termotivasi dalam melaksanakan tadarus atau membaca Al-Quran Bu. Pesan Ibu. Oke. Mungkin ini pesan untuk diri sendiri juga ya, Iya, karena ya maaf keringetan. Karena memang saya juga pasti masih sering banget malas-malesan. Iya benar banget Bu. Cuman sepertinya ya, yang saya lihat dari kehidupan dari teman-teman di sekitar itu, malas ngaji itu karena memang belum lancar ngaji. Oh iya, Iya. itu satu faktor Iya, ya Bu. salah satu faktornya. Iya. Jadi akan lebih baik kalau kita belajar dulu membaca Al-Quran dengan benar, tahsinnya dipelajari, kalau Iya. bisa sebelum Ramadan nih, Iya. kemarin atau besok atau sekarang juga nggak apa-apa. Belajar dulu Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian ketika sudah bisa, maka kita akan mendapatkan kenikmatan untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Iya benar Bu, Seperti merasa itu. tenang gitu ya Bu Iya. ya kalau sudah membaca Al-Quran. Luar biasa Bu. Betul. Oke teman-teman, jadi di bulan Ramadan ini kita tidak hanya puasa sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga merupakan sarana untuk memperbaiki akhlak, meningkatkan ketakwaan, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Oke Bu, terima kasih telah membersamai saya untuk membahas tentang tadarus Al-Quran ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah stay nonton dari awal sampai akhir. Good job guys. Yeay. Oke Bu, jangan lupa like. Ayo bareng-bareng Bu. Oke. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa like, share, dan Mana dulu Ulang nih? dong, Bu. Biasanya like, komen, dan subscribe gitu Oh ya. iya. Ini like, komen, share, dan subscribe. Oke. Oke, ulang ya Bu ya. Oke, kita ulang. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke guys, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.